Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik dokter muda. Pagi ini kita akan belajar tentang vertigo. Ya, kita mulai dengan sebuah kasus ya. Contoh sebuah kasus seorang nenek usia 60 tahun datang dengan keluhan pusing, rasa berputar, terutama apabila bangun dari tidur atau bila posisi kepala berubah. Pusing dirasakan hanya sebentar, namun sering kambuh, terutama bila berubah posisi kepala miring ke kanan. Pasien juga mengeluh mual, namun tidak muntah. Pendengaran tidak ada gangguan, status generalis dalam batas normal, status neurologis didapatkan nistagmus horizontal pada tes stick Halpine. Kasus ini kita diagnosis dengan klinis vertigo perifer, diagnosis topis vestibulum, diagnosis etiologis, benign paroxysmal positioning vertigo. Nanti akan kita bahas bagaimana kita bisa sampai kepada diagnosis tersebut. Ya, kalau kita bertanya tentang vertigo itu apa ya? Vertigo itu didefinisikan sebagai sensasi tubuh yang berputar terhadap lingkungan atau lingkungan yang berputar terhadap tubuh. Jadi vertigo sendiri itu sebetulnya bukan suatu diagnosis ya, tapi adalah suatu gejala. Jadi kalau kita mendiagnosis satu penyakit dengan vertigo itu Anda baru menjelaskan gejala yang terjadi. Tapi kita belum sepenuhnya menjelaskan apa yang terjadi pada pasien tersebut. Nanti perlu kita detailkan vertigo apa yang terjadi pada pasien. Ya. Ini memang cukup banyak ya. Dikatakan bahwa dizziness termasuk vertigo itu terjadi pada kira-kira 15-20% pasien orang dewasa ya, pada kebanyakan studi-studi pada populasi ya. Di mana vertigo vestibular itu diperkirakan merupakan sekitar, ada yang mengatakan sampai seperempat ya, 25% ya, tapi ada yang mengatakan 5% dengan annual incidence-nya 1,4%. Di mana vertigo ini lebih banyak diderita oleh wanita dibanding laki-laki. Ini yang perlu Anda highlight, bahwa kebanyakan vertigo yang dikeluhkan itu diagnosisnya tidak banyak ya. Paling banyak adalah BPPV, migrain vestibular, neuritis vestibular, dan Meniere disease. Hanya 4 ya. Anda tidak perlu berpikir terlalu luas ya. Untuk dokter umum, kalau Anda mendapatkan vertigo vestibular, maka Anda perlu berpikir hanya 4 diagnosis banding ini ya. Walaupun sebetulnya banyak, tapi yang paling banyak di masyarakat kita temukan nomor 1 adalah BPPV, vestibular migrain, vestibular neuritis, dan penyakit Meniere. Nah, bagaimana manusia itu dalam aktivitas sehari-hari dia selalu merasa seimbang ya. Anda berjalan, Anda berolahraga, Anda naik motor, tuh Anda kan kalau kita sehat itu kan kita selalu merasa seimbang saja. Ya, otak untuk mempertahankan posisi seimbang itu maka dia perlu masukan yang baik ya dari mata, dari sistem proprioseptif ya, dari otot dan sendi, dan dari sistem vestibular. Ketiga masukan ini semua harus demikian baik ya, demikian sinkron ya, sehingga Anda semua itu dapat melakukan aktivitas dengan bagus ya, tidak merasa goyang ya, tidak merasa berputar ya, walaupun mungkin aktivitas Anda itu cukup ekstrim ya. Misalnya yang suka olahraga bela diri, yang suka olahraga akrobatik ya, yang cowok-cowok yang suka main motor cross misalnya, itu kan cukup ekstrim ya, perlu keseimbangan yang baik. Ya, karena kita sedang membahas vertigo, utamanya adalah bagaimana kita membahas sistem vestibular ya. Jadi manusia itu ada sensor keseimbangannya yang terletak di telinga bagian dalam kanan dan kiri ya, di sini. Kalau kita perbesar ini ya, organ keseimbangan manusia itu adalah vestibulum ya, yang mempunyai 3 kanal di sini ya. Nah, di dalamnya terdapat
suatu sel rambut yang akan bisa bergerak mendekati dan menjauhi dari otak kita. Ini. Ya, kalau kita gambarkan lebih lengkap, ini telinga Anda, ya, di dalam ini ada vestibulum, ya, di mana vestibulum itu akan terkoneksi dengan nervus 8, nervus vestibularis, ya, yang kemudian akan memberikan masukan, akan meneruskan, ya, meneruskan impuls, ya, dari organ-organ keseimbangan di sini, dari sel-sel rambut yang berada dalam vestibulum ini ke dalam otak. Nah, ini, ya, ini adalah apa ya, reseptor dari sistem vestibuler, ya, yaitu sel-sel rambut yang terdapat pada organ vestibulum. Ada kupula yang berfungsi pada static equilibrium, ya, dan makula yang berperan pada dynamic equilibrium, ya. Pada makula ini di situ ada keistimewaannya, ya, bahwa di atas sel rambutnya itu ada suatu otolitik membran di mana di atasnya terdapat suatu kristal yang kita sebut dengan otolit. Nah, otolit ini nantinya akan penting pada patofisiologi BPPV. Kita lihat nanti, ya, kita lanjutkan saja. Ya, ini adalah orang yang sehat. Ya, ini adalah orang yang sehat. Di saat kepala Anda pada posisi netral, ya, maka sel rambut itu, sel rambut pada kupula dan makula, ya, pada kedua sisi itu dia berdiri tegak, ya, tidak memberikan impuls. Ya, katakanlah untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah pemahaman kita tentang vertigo, ya, dari kanan tidak ada masukan 0, ya, dari kiri tidak ada masukan 0, sehingga resultan yang masuk pada otak kita adalah 0, ya, sehingga kita merasa stabil. Ini misalnya kepala Anda miring ke sebelah kanan, ya, maka sel rambut pada kupula dan makula sebelah kiri, ya, dia akan mengalami defleksi mendekati otak, ya, memberikan satu impuls, katakanlah kita sebut sebagai positif 1, ya. Sedangkan sel rambut pada vestibular sebelah kanan, dia akan menjauhi otak, mengalami defleksi menjauhi otak, sehingga memberikan impuls ke otak -1. Resultan yang diterima oleh otak tetap 0. Ya, sehingga kita tetap merasa seimbang. Ya. Begitu pula sebaliknya. Ya, kalau Anda miring ke kiri, maka sel rambut pada vestibulum sebelah kiri akan menjauhi otak, memberikan impuls -1, sedangkan sel rambut pada vestibulum sebelah kanan akan mendekati otak dan memberikan impuls +1. Ya. Resultan di otak +1 dikurangi -1, ya, adalah tetap 0. Dan Anda tetap merasa seimbang. Ya. Ya, bagaimana dengan misalnya pada BPPV? Ya, kita tahu pada BPPV itu ada otolit membran tadi yang terlepas, ya, dan dia bisa menempel pada kupula, ya, misalnya begitu. Sehingga misalnya terjadi BPPV pada telinga sebelah kanan misalnya, ya, otolit pada telinga sebelah kanan itu terlepas, ya, atau mengalami satu malposisi, ya. Di saat Anda miring ke kiri, ya, maka sel rambut sebelah kanan itu mendapatkan beban, ya, berupa kristal otolit yang terlepas tadi. Ya. Kita lihat bahwa defleksinya tidak lagi sama, ya, hingga akan lebih terdefleksi, memberikan impuls yang lebih kepada otak. Katakanlah untuk memudahkan itu jadi +3 dia, yang seharusnya hanya +1. Ya. Akibatnya resultan yang diterima oleh otak itu tidak lagi 0. Ya, di sini menjadi +2. Maka kita tidak lagi mendapatkan suatu perasaan yang balance, ya, tetapi kita akan mengalami suatu dirasakan
kita akan mengalami suatu sensasi vertigo. Ini misalnya kasus lain pada neuritis vestibular. Pada neuritis vestibular itu terjadi suatu radang pada saraf vestibular, ya, biasanya karena suatu infeksi virus herpes. Ya. Maka kita lihat saat kita miring ke sebelah kiri, ya, sebetulnya defleksi dari sel-sel rambut di vestibular itu normal, sama, ya, tetapi impuls dari sebelah kanan itu tidak bisa tersampaikan ke otak akibat adanya suatu peradangan pada nervus vestibularis, ya, yang harusnya +2 karena tidak sampai menjadi 0. Sedangkan yang sebelah kiri dia normal saja, ya, karena sel rambut pada vestibular sebelah kiri itu menjauhi otak, maka resultannya misalnya impuls yang disampaikan misalnya -2, ya. Total yang yang diproses oleh otak sinyalnya itu -2, tidak 0, ya. Maka kita akan juga mengalami suatu sensasi, ya, vertigo. Misalnya juga yang terjadi pada penyakit Meniere, ya. Pada penyakit Meniere itu terjadi suatu hidrops, ya, hidrops endolimfatik, ya. Jadi di dalam vestibulum dan koklea itu ada namanya cairan endolimfatik, ya. Pada Meniere ini terjadi suatu odem, ya, suatu cairan yang berlebih dan ada percampuran antara cairan pada koklea, ya, untuk organ pendengaran dan cairan pada vestibular yang untuk keseimbangan, di mana seharusnya itu terpisah, ya. Nah, akibatnya, ya, sel-sel rambut yang ada di dalam vestibulum pun ini terganggu, sehingga masukan dari vestibulum sebelah kanan ini menjadi tidak jelas, ya, menjadi sangat-sangat variatif, ya. Sedangkan yang kiri selalu normal. Anggaplah ini, kita anggap yang kanan ini 0, ya, maka resultantenya -2. Kita juga akan mengalami suatu vertigo, ya, perasaan suatu rasa berputar. Oke, ya. Nah, atau terjadi seperti ini, ya, bahwa sel rambut baik kanan maupun kiri memberikan impuls yang seharusnya normal, tetapi pemrosesannya di otak atau di sistem saraf pusat terganggu. Misalnya pada ini, misalnya ada satu lesi di batang otak, di pons, ya. Masukannya normal, tetapi pemrosesannya terganggu. Maka kita juga akan merasakan satu sensasi vertigo. Inilah yang kita sebut dengan vertigo sentral, sebab lesinya ada di sistem saraf pusat. Oke, ya. Nah, itu tadi Anda memahami, ya, bagaimana terjadinya suatu vertigo. Lalu bagaimana secara klinis kita menentukan diagnosis vertigo, ya. Pertama-tama Anda harus meyakinkan bahwa apa yang diceritakan pasien itu adalah vertigo, bukan nyeri kepala, ya. Karena dalam bahasa Indonesia pasien mengeluhkan pusing itu bisa bermakna dua. Apakah itu vertigo, apakah itu nyeri kepala. Anda harus pertegas itu pada pasien, ya. Kedua, kalau memang Anda sudah menetapkan bahwa itu adalah satu vertigo, tentukan vertigonya itu vestibular atau non vestibular, ya. Nanti bagaimana cara menentukannya pada slide berikut. Nanti setelah Anda meyakinkan bahwa itu vestibular, tentukan apakah itu perifer atau sentral. Karena ini penting, ya. Apabila itu sentral, maka Anda harus merujuk, ya, karena penyebab vertigo sentral itu biasanya cukup serius, ya, bahkan beberapa di antaranya itu mengancam nyawa, ya. Apabila itu perifer, ya, Anda tentu harus menentukan diagnosis tepatnya apa, ya, dari beberapa jenis vertigo perifer, dan Anda mempunyai kompetensi untuk mengobati sampai tuntas, ya. Misalnya kalau Anda cukup yakin bahwa itu adalah vertigo perifer yang jenisnya adalah BPPV, maka Anda seharusnya
dapat mengobati pasien tersebut sampai tuntas. Ya, itu pentingnya. Nah, ini adalah satu petunjuk ya. Apakah satu vertigo itu vestibular atau non vestibular ya. Biasanya vertigo yang vestibular itu keluhannya adalah vertigo yang sifatnya itu pasien akan bercerita berputar ya. Biasanya mereka cukup cukup heboh menceritakannya ya. Rasanya seperti saya terbalik-balik seperti itu. Sedangkan yang non vestibular itu lebih kepada keluhan-keluhan dizziness ya, kurang seimbang, goyang, tidak stabil ya, yang tidak terlalu spesifik ya. Kemudian vertigo vestibular itu juga seringkali berhubungan dengan posisi. Kalau saya bangun tidur pusing, kalau saya ruku atau sujud pusing ya, seperti itu. Sedangkan pada non vestibular itu tidak terlalu tegas hubungannya dengan posisi. Pokoknya saya pusing aja, Dok. Kayak goyang gitu saja, Dok. Ya. Itu yang seringkali disampaikan oleh pasien, ya. Kemudian vertigo vestibular itu umumnya membaik dengan istirahat. Ya, pada BPPV itu kalau dia duduk aja, tenang aja, nggak merubah posisi kepala juga nggak pusing. Ya, memburuk dengan aktivitas. Ya, apalagi kalau neuritis vestibularis ya, buka mata aja udah pusing nggak karu-karuan. Ya. Kalau yang non vestibular itu tidak tegas itu, kapan dia pusing, kapan tidak ya, dan seringkali istirahat itu tidak memperbaiki atau tidak terlalu memperbaiki gejala yang dirasakan. Nah, ini adalah penyebab-penyebab vertigo non vestibular yang sering ya. Bisa suatu kondisi pre-simpuk ya, mau pingsan ya karena misalnya gangguan kardiovaskular yang terjadi ya, pasien dengan gagal jantung atau pasien dengan pada kelainan jantung ya, atau kurang olahraga itu mudah pingsan, simpuk ya, hipoglikemi, lapar misalnya ya. Kemudian ini jangan lupa ya, adanya suatu neuropati. Kalau di Indonesia paling sering adalah diabetik neuropati. Ya, ingat tadi bahwa untuk mencapai balance itu otak kita selain mendapatkan input dari sistem vestibular ya, juga harus mendapatkan input dari sistem proprioseptik, yaitu tulang dan sendi ya, otot dan sendi, di mana pada diabetik neuropati itu akan sangat-sangat terganggu ya, atau memang ada masalah visual ya. Ya, jadi misalnya ada diplopia ya, itu tentu akan juga bisa menyebabkan satu keluhan vertigo non vestibular. Dan yang paling sering jangan lupa adalah psikogenik ya. Nah, setelah kita meyakinkan bahwa oh ini vertigo perifer, Anda harus menentukan vertigo perifernya itu vertigo vestibular itu sentral atau perifer ya. Ini adalah beberapa petunjuk yang bisa kita gunakan ya. Satu, bahwa vertigo perifer itu dipengaruhi posisi. Sentral betul dipengaruhi oleh posisi juga, tetapi tidak sejelas pada vertigo perifer ya. Vertigo perifer membaik dengan istirahat, sentral ini relatif tidak terlalu berubah ya. Kemudian kalau kita mencoba memprovokasinya, ya, memprovokasi timbulnya vertigo itu, misalnya dengan side lying test, ya, nanti akan kami sampaikan, ya, akan kami sampaikan di ini di bagian deskripsi, ya, itu ada jedanya. Jadi setelah dimiringkan misalnya ya, itu akan vertigonya itu akan muncul dalam beberapa detik ya. Oke ya. Sedangkan pada vertigo sentral itu tidak ada jedanya ya.
Jadi begitu dilakukan provokasi itu langsung timbul vertigonya, ya. Kemudian kalau Anda periksa nistagmusnya, pada vertigo perifer itu ada nistagmus horizontal rotator, sedangkan pada vertigo sentral itu nistagmus yang terjadi vertikal rotator. Kemudian pada vertigo perifer, gejala otonomiknya jelas. Ya. Pada vertigo sentral, gejala otonomnya kurang. Gejala otonom apa yang dimaksud? Seperti keringat dingin, mual, muntah, itu lebih tegas pada vertigo perifer. Kemudian biasa pada vertigo tipe perifer seharusnya tidak ada defisit neurologis lain yang ditemukan kecuali gangguan vestibular. Ya, jadi tidak boleh Anda mendiagnosis BPPV tapi ada juga disfagianya yang sama-sama terjadi akut. Ada juga hemiparesisnya, ada juga paresis nervus 7-nya. Tentu itu berbahaya ya kalau Anda mendiagnosis itu adalah vertigo perifer. Vertigo sentral itu kalau Anda ketemu satu vertigo yang disertai dengan defisit neurologis yang lain, ya, misalnya hemiparesis atau ada tanda cerebellum, maka Anda perlu berpikir bahwa vertigonya ini adalah vertigo vestibular tipe sentral. Ya. Nah, setelah Anda menentukan, oke, ini adalah vertigo vestibular tipe perifer, ya, maka Anda bisa menentukan mana dari ketiga jenis vertigo vestibular perifer yang paling sering, ya. Apakah ini BPPV, apakah ini neuritis vestibular, apakah ini Meniere, ya. Kita lihat dari usia. Ya, kalau BPPV itu umumnya usia lanjut karena ini adalah proses degeneratif. Kalau neuritis vestibular itu semua usia, ya. Meniere ini karena juga degeneratif umumnya usia pertengahan sampai lansia. Ya. Durasi vertigonya kalau BPPV itu seringkali hanya beberapa detik, ya 20-30 detik, tapi akan terjadi berkali-kali sesuai dengan perubahan posisi. Sedangkan neuritis vestibularis itu terus-menerus selama beberapa hari. Ya. Meniere itu berlangsung kronik, ya sepanjang hari. Ya. Keparahannya kalau BPPV umumnya ringan sampai sedang. Kalau neuritis vestibularis itu berat, ya seringkali buka mata aja dia sudah merasa pusing, kadang pasien itu sampai teriak, ya karena takut. Kalau Meniere itu ya mulai ringan sampai sedang saja. Ya. Gejala otonom kalau BPPV itu umumnya ringan, ya mual-mual aja, jarang sampai muntah. Kalau neuritis vestibular itu seringkali dengan keringat dingin, muntah yang profus, ya. Kalau Meniere juga tidak terlalu jelas gejala otonomnya. Gangguan pendengaran pada BPPV tidak ada, pada neuritis vestibularis juga tidak ada, sedangkan pada Meniere ini adalah hallmarknya. Ya, kalau ada vertigo dengan sensory neural hearing loss, Anda harus berpikir apakah ini mungkin suatu sindroma Meniere. Ya, tuh. Nah, pendekatan anamnesis ini juga bisa kita gunakan untuk mendekati diagnosis. Ya, ada 3 kelompok pasien dengan keluhan vertigo. Di mana kelompok 1 itu keluhannya dia akan cerita, saya pusing kalau begini, ya beberapa kali dia pusing, ya episodik, ya. Kemudian kadang-kadang menjadi berkelanjutan. Ya, grup pertama ini seringkali terjadi pada BPPV, migrain, ya. Kemudian adalah Meniere. Ya. Grup kedua 1 kali episode vertigo yang sangat hebat, ya, disertai dengan mual, muntah, keringat dingin sampai masuk rumah sakit, kemudian menjadi kronik, menetap tapi tidak terlalu hebat. Ini adalah biasanya pada neuritis vestibularis. Sedangkan yang ketiga, dia tidak bisa menentukan kapan sih episode vertigonya yang signifikan itu, ya. Begitu-begitu aja pusingnya, ya. Ini adalah pada misalnya bilateral vestibular failure, ya. Ini umumnya adalah vertigo sentral, ya, atau psiko. Ya, jadi ini 3 grup pasien dengan keluhan vertigo yang bisa Anda dekati kira-kira ke arah mana vertigo. Ya. Oke, pemeriksaan fisik
secara umum ya, status generalis harus diperiksa apakah pasiennya ada anemia ya, apakah tensinya rendah ya. Itu Anda harus tentukan apakah ada tanda-tanda diabetik neuropati ya, Anda harus lihat. Pemeriksaan neurologi umum ya, motorik, sensorik ya, itu harus Anda lakukan dan kita agak sedikit lebih fokus di tes-tes vestibular ya. Anda harus lakukan vestibulo-ocular reflex ya, manuver Dick Halpike ya. Kemudian side lying test yang mungkin lebih sederhana ya, pemeriksaan fungsi cerebellum dan pemeriksaan pendengaran. Pemeriksaan penunjang lab rutin perlu ya, misalnya yang sederhana aja darah rutin ya, Anda bisa melihat apakah pasiennya mungkin ada anemia ya, yang seringkali juga memberikan gejala mirip-mirip dengan vertigo non vestibular. Audiometri jika Anda menduga adanya suatu penyakit Meniere dan baru diperlukan neuroimaging, misalnya CT scan atau MRI, kalau kita menduga ini adalah satu vertigo sentral. Ya. Nah, ini bagaimana Anda melakukan diagnosis pada kasus vertigo ya, tentukan diagnosis utamanya dulu. Misalnya Anda menentukan itu adalah BP, baru kemudian Anda lanjutkan dengan diagnosis banding. Ya. Misalnya Anda diagnosis banding dengan vertigo tipe perifer lain. Ya, misalnya ini neuritis vestibular atau Meniere ya, atau Anda DD dengan migrain ya, atau dengan kondisi-kondisi vertigo non vestibular. Ingat ya, kalau Anda ujian di UKM PPD itu kan setidaknya ada 2 diagnosis banding. Tulis saja semuanya. Ya. Setelah Anda menentukan diagnosis, tentunya Anda harus melaksanakan suatu manajemen. Ya. Ya. Pada BPPV itu yang paling penting adalah otolith reposition. Ya, Epley maneuver, Brenderov maneuver. Ya, Anda bisa lihat di YouTube. Nanti akan saya sampaikan linknya pada deskripsi. Ya. Neuritis vestibular, kalau diagnosis Anda adalah neuritis vestibular, tentunya pasiennya jangan dilakukan repositioning ya, justru harus bed ya, diberikan kortikosteroid, bahkan kalau perlu anti. Kalau Meniere ya, tentu diberikan yang spesifik itu bisa kita coba berikan beta-histin dan diuretik. Nah, kadang-kadang kita membutuhkan terapi farmakologi untuk mengobati vertigo secara simptomatik. Ya, ada 3 obat yang banyak kita gunakan untuk pengobatan vertigo, yaitu beta-histin, flunarisin, dan difenhidramine atau dimethylhidrinat. Yang mana? Ya, ini adalah sedikit clue ya, bahwa kita pakai beta-histin, terutama kalau vertigonya itu adalah Meniere. Ya, beberapa studi menyatakan bahwa beta-histin itu juga bagus untuk BP. Keunggulan beta-histin ini adalah tidak terlalu mengantuk, ya, sehingga tidak begitu mengganggu aktivitas pasien sehari-hari. Ingat, ada 2 sediaan di pasaran, yaitu beta-histin hidroklorid dan beta-histin mesilat, ya, di mana itu berbeda dosisnya, ya. Jadi Anda harus lihat beta-histin yang ada di rumah sakit Anda itu atau yang Anda tulis itu apa, yang mesilat atau yang HCl, ya, perhatikan. Kalau profil efek sampingnya kurang lebih aja ya, beta-histin mesilat maupun HCl ini ya. Ini hanyalah bentuk-bentuk yang ada di pasaran. Flunarisin itu bisa Anda gunakan ya, terutama dikatakan menguntungkan kalau vertigonya itu adalah tipe migrainous vertigo ya. Obat ini agak ngantuk ya, dosis yang umum dipakai adalah 5 sampai 10 mg per hari ya. Apakah bisa dipakai untuk vertigo yang lain, Dok? Boleh saja, karena ini adalah simptomatik. Cuman seperti itu ya. Ada yang mengatakan bahwa flunarisin itu untuk vertigo sentral. Ya, ini adalah satu pendapat yang kita masih belum mendapatkan justifikasinya ya secara ilmiah. Ya, itu. Intinya bahwa semua tata laksana vertigo secara farmakologis itu simptomatik ya, bukan kausatif. Dimenhidrinat atau difenhidramine ya itu menguntungkan ya.
Kalau vertigo yang Anda hadapi itu mempunyai gejala otonom yang berat, ya. Mual muntahnya hebat, keringat dinginnya hebat, ya. Ini sangat menguntungkan kalau Anda menggunakan difenhidramine atau dimenhidrina. Ya, karena apa? Kedua obat ini adalah satu antihistamin yang mempunyai efek antikolinergik yang kuat. Ya, ini akan sangat menguntungkan untuk vertigo dengan fitur otonomik. Ya, dimenhidrina juga terbukti efektif pada motion sickness, ya, mabuk kendaraan, ya, vertigo karena mabuk kendaraan ini cukup efektif dengan dimenhidrinat atau difenhidramine, ya. Hati-hati dengan efek samping antikolinergik, ya. Misalnya pasien Anda itu geriatrik, ya, dengan gangguan prostat, dengan glaukom tuh hati-hati sekali, ya, kalau mau pakai dimenhidrinat ataupun difenhidramine. Ini dosisnya, ya. Kalau dimenhidrinat itu 100 sampai 300 mg, dimenhidramine itu seringkali diberikan dalam bentuk injeksi 25 mg per kali injeksi. Ya. Ingat bahwa terapi simptomatik itu bukan terapi utama, ya, tidak untuk pengobatan rutin jangka panjang, ya, berikan dalam periode sesingkat mungkin dan tidak ada bukti bahwa kombinasi obat simptomatik itu bermanfaat, ya. Misalnya Anda mengkombinasi beta-histin plus flunarisin, ya, itu tidak ada bukti bahwa kombinasi itu bermanfaat, ya. Upayakan Anda memberikan terapi tunggal, ya, apalagi vertigo ini banyak dikeluhkan oleh pasien-pasien geriatri yang sangat rawan terhadap interaksi obat. Tata laksana non farmakologi, ya, jangan lupa untuk menenangkan pasien. Kalau Anda mendapatkan, Anda cukup yakin bahwa vertigonya itu vertigo perifer, ya, Anda harus yakinkan pada pasien bahwa vertigonya itu tidak berbahaya, ya. Sensasi vertigo itu cukup membuat pasien panik, ya. Kalau Anda bisa meyakinkan pasien bahwa dia tidak pada kondisi life threatening, ya, tidak pada kondisi yang membahayakan jiwa, itu sudah 50% dari terapi, ya. Jadi sangat-sangat penting untuk menenangkan pasien, ya. Pada kasus BPPV Anda sebisa mungkin harus melakukan cannulate repositioning, ya. Jangan hanya memberikan terapi farmakologi saja, ya. Pada vertigo yang cenderung kronis, ya, Anda harus memulai suatu vestibular rehabilitasi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga bermanfaat.